Maka orang-orang yang yakin, orang-orang yang gembira dengan kelahiran beliau itu, beriman kepada beliau bahkan sebelum kedatangannya, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzaruhu wa nasaruhu. Maka yang menarik, falladzina amanu. Maka tipikal orang yang yakin dengan kedatangan beliau itu, dengan kelahiran beliau itu. Ini ayat terkait tentang maulid yang jarang dibahas. Jadi maulid bukan sekedar kita merasakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau itu wajib kita gembira. Karena orang dulu pun yang tidak semasa dengan Nabi Muhammad diminta oleh Allah gembira. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu singkatnya bukan sekedar hari, bukan sekedar sosok. Yang penting bukan bulannya, yang penting cahaya yang dilekatkan kepada beliau. Disitulah Nabi menunjukkan kepada kita, kalau mampu kita ikuti, maka lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Itulah hikmah maulid Nabi, itulah hikmah tertinggi yang perlu kita kaji, dan dengan itulah kita akan diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang dengan itulah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diperjumpakan dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Hadirin, Jumat ini menjadi Jumat spesial di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui, karena bertepatan bersamaan dengan bulan yang menurut salah satu catatan versi sejarah adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bersepakat beliau dilahirkan di hari Senin. Walaupun ada perbedaan pendapat di bulannya, tapi di antara pendapat terkuat yaitu di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Yang menarik dalam waktu kelahiran Nabi Muhammad ini, sesungguhnya bukan terletak kepada bulannya, bukan terletak kepada tanggalnya, tapi yang menarik dari kelahiran Nabi Muhammad ini adalah cahaya yang dilekatkan pada kelahiran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang bahkan diinformasikan secara tegas dalam Al-Quran pada setiap generasi yang berkehidupan bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran akan menjadi Nabi teragung, Nabi paling istimewa, membawa cahaya berupa pedoman berkehidupan sehingga mampu mengentaskan, menyelesaikan semua masalah kehidupan di setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Aktivitas sebagai personal, aktivitas di rumah tangga, aktivitas di pekerjaan, aktivitas kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nabi Muhammad ini istimewanya tidak hanya sekedar lahir, tapi kelahirannya membawa cahaya dalam bentuk seluruh pedoman yang menjadi solusi dari setiap masalah kehidupan kita. Dan itu diinformasikan pada setiap umat bahkan sebelum kelahiran beliau. Bila kita lacak di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf, di ayat 109, di ayat 157 misalnya, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 157, Allah menegaskan di antara sifat Nabi Muhammad yang diviralkan di dua kitab utama sebelum kelahiran beliau, dengan firman-Nya yang tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu ada kalangan ahli kitab yang mengikuti petunjuk seorang rasul, seorang nabi yang istimewa,
tidak pernah belajar formal, sekolah, punya guru, membaca, menulis, untuk menegaskan bahwa semua informasi yang dibawa kepada Nabi itu bersumber dari Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ummi yang melekat pada Nabi itu bukan kekurangan, tapi penegasan mukjizat kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa seluruh informasi yang disampaikan itu bukan hasil pelajaran sekolah, bukan pendidikan guru, tapi langsung diajarkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud kalimat Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku belajar adab pun langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyempurnakan seluruh perilaku mulia yang melekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa beliau disebut dengan uswah hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kembali ke Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 157. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Keistimewaan, keutamaan, kemuliaan Rasul mulia ini, Nabi istimewa ini ternyata telah termaktub, tertuliskan, terinformasikan dengan sempurna, jelas ciri-cirinya, ciri fisiknya, ciri alam saat kelahirannya akan terjadi apa, rasi bintangnya bagaimana, sekitarannya seperti apa, dijelaskan sempurna fit Taurati wal Injil, baik dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, wal Injil atau Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi bisa dibayangkan sejak era Nabi Musa alaihi salam, sebelum kelahiran Nabi Daud, sebelum kelahiran Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihi salam, keistimewaan yang melekat pada Nabi Muhammad itu jauh sebelum kelahirannya telah diinformasikan. Kelak akan lahir Nabi yang istimewa, Nabi yang agung, semua informasinya bersumber dari Allah, membawa cahaya yang harus diikuti. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, akan menunjukkan semua jenis yang baik-baik yang harus kita ikuti dan kita praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita ikuti, kita akan jadi pribadi yang terbaik. Petunjuk menjadi anak yang baik, diikuti jadi yang terbaik. Petunjuk jadi suami yang baik, diikuti jadi suami teladan. Petunjuk jadi guru yang baik, diikuti jadi guru yang istimewa. Jadi pemimpin, jadi panglima, jadi tetangga, jadi kawan, jadi teman, jadi apapun melekat pada kehidupan Nabi. Itu yang menjadikan setiap kita membaca sirah Nabi lengkap isinya. Dengan tetangga bagaimana, dengan teman bagaimana, menjadi guru bagaimana, menjadi murid seperti apa, jadi suami seperti apa, jadi ayah bagaimana, jadi anak, jadi kakek, lengkap semua. Tidak ada satupun nabi yang bertugas di muka bumi yang semua aktivitas hidupnya lengkap menjadi teladan dalam kehidupan. Nabi Isa alaihi salam bagus ajaran kasihnya, tapi tidak bisa jadi teladan di kehidupan rumah tangga karena beliau tidak menikah selama hidupnya. Tidak jadi pemimpin dalam panglima, dalam militer, dalam konteks berkehidupan sosial, tidak selengkap Nabi Muhammad SAW. Demikian Nabi lainnya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai bahkan ke atas ke Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad mewakili seluruh jenis keteladanan di muka bumi. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah kita dari perbuatan menyimpang. Ditunjukkan kepada kita, ini menyimpang tidak bagus dilakukan, kalau dikerjakan resikonya akan begini. Maka Nabi melarang kita jangan berdusta, jangan fitnah, jangan menjelekkan orang, jangan bikin hoax, jangan berselisih, jangan mengadu domba, jangan. Dijelaskan akibatnya, kalau melakukan ini nanti akan celaka, nanti berubah karakternya, nanti ditinggalkan orang, nanti Allah nggak suka, nanti rezekinya nggak berkah.
diterangkan mana yang bagus untuk diikuti jadi ideal, dijelaskan mana yang tidak baik tinggalkan, kalau dilakukan akan celaka. Maka kerjakan, tinggalkan. Do it, leave it. Kalau kita mampu mengontrol itu, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, maka kita akan menjadi manusia dengan tipikal paripurna, sempurna dalam tanda petik keutamaannya, akhlaknya bagus, karirnya baik, terpuji dalam kehidupan, mulia dalam perilaku, dan meninggalkan segala sifat yang menyimpang. Bukankah baik itu lawannya tidak baik? Jadi otomatis ketika meninggalkan yang tidak baik, pasti baik. Jadi ketika yang mungkar ditinggalkan, pasti jadi baik. Kapan baik itu jadi teladan? Ketika dikerjakan. Jujur itu lawannya dusta. Ketika dusta ditinggalkan, jujur akan muncul. Bagaimana mempraktekkan jujur? Ketika ada orang nyogok, kita tolak. Jam kerja kita tunaikan tepat dengan baik. Masuk jam 7, pulang jam 4, kerjakan dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud ma'ruf yang dilakukan, mungkar yang ditinggalkan. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menjelaskan kepada kita mana yang baik-baik yang bisa dikonsumsi. Makanan yang baik yang bagaimana? Yang menyehatkan yang seperti apa? Yang nggak boleh dimakan bagaimana? Dijelaskan hikmahnya. Kenapa diciptakan misalnya hewan-hewan yang haram? Dijelaskan fungsi rantai makanannya seperti apa, menjaga ekosistem bagaimana. Ini hewan yang cuma dipandang saja untuk membuat kita nyaman beraktivitas. Yang ini boleh dimakan, yang ini jangan dimakan karena fungsinya bukan untuk dimakan. Allah ciptakan dengan hikmah yang berbeda. Ada yang berfungsi menunjukkan di sini, misalnya ada banyak nyamuk bertebaran, maka cicak punya fungsi demikian. Di sini ada aliran yang tidak bagus, bakteri banyak, muncul banyak tumbuhan misalnya yang menerangkan kepada kita ini fungsinya demikian, fungsinya demikian. Allah ciptakan nyamuk, diberikan penjelasan ini fungsi nyamuk seperti ini. Maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci, yang dikonsumsi begini, yang dilarang dimakan begini, hikmah penciptaannya seperti ini. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dijelaskan yang baik-baik, cara mencari pekerjaan yang benar bagaimana, menggunakan pakaian yang baik bagaimana, sampai cara makan diajarkan cara makan yang baik bagaimana, sampai cara tidur diajarkan, cara masuk toilet diajarkan, cara keluar toilet diajarkan. Di mana ada tuntunan yang detil dari bangun tidur sampai tidur lagi, memberikan petunjuk kepada kita kalau itu karya manusia mustahil. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam, sumbernya dari Allah. Oleh karena itu Nabi ditetapkan tidak pernah belajar formal, nggak pernah masuk sekolah, tidak ada guru, untuk menunjukkan bahwa semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan rekayasa beliau, melainkan petunjuk cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menunjukkan kepada kita mana yang buruk-buruk yang terlarang. Ini makanan yang bagus, ini yang nggak boleh dikonsumsi, akibatnya jelek, dampaknya tidak baik karena diciptakan bukan untuk dimakan. Ini perilaku yang menyimpang, ini tempat yang kotor yang jangan dikunjungi, ini tempat bagus yang diikuti. Yang baik dapatkan, yang buruk tinggalkan. Maka yang menarik, falladzina amanu, maka tipikal orang yang yakin dengan kedatangan beliau itu, dengan kelahiran beliau itu. Ini ayat terkait tentang maulid yang jarang dibahas. Jadi maulid bukan sekedar kita merasakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau itu wajib kita gembira, karena orang dulu pun yang tidak semasa dengan Nabi Muhammad diminta oleh Allah gembira. Nabi Isa itu beliau bertugas 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, merasa gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sampai memberikan kabar gembira kepada umatnya. Silahkan dicek di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan beliau merasa gembira
dan membagi kegembiraan itu kepada umatnya dengan mengatakan, akan datang Rasul hebat setelahku, Rasul istimewa nanti setelah aku ini, sepeninggalku. Di antara sifat mulianya punya sifat Ahmad, karena semua yang melekat pada nama Nabi Muhammad semuanya sifat Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Kafi, semua sifat mulia untuk menunjukkan Nabi ini istimewa. Si fulan namanya Asep misalnya, punya sifat jujur, sabar, rendah hati. Ya, bukankah semua sifat menunjukkan bahwa orang itu istimewa? Nabi lain namanya Zat, Nabi Muhammad semua melekat kepada beliau sifat. Maka orang-orang yang yakin, orang-orang yang gembira dengan kelahiran beliau itu, beriman kepada beliau bahkan sebelum kedatangannya, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzaruhu wa nassaruhu, membersamai perjuangan Nabi, membersamai memperjuangkan dakwahnya Nabi, mengoptimalkan pesan-pesan Nabi. Nabi meminta senyum sampai ke kita, kita semarakkan gerakan senyum untuk mengikuti teladan Nabi. Nabi lemah lembut, kita ikuti. Nabi jujur, kita ikuti. Nabi semangat, kita ikuti. Nabi memberikan semua jenis teladan, kita ikuti. Wa nasaruhu, itu yang dimaksud menolong ajarannya. Nabi sudah ditolong oleh Allah. Yang dimaksud nasaruhu di sini memviralkan ajarannya untuk membuktikan kita betul mencintai Nabi dan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ujungnya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Dan mereka mengikuti seluruh cahaya yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad ini dalam tugas mulianya, yang diturunkan pada beliau mengiringi kelahiran dan tugas mulianya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu singkatnya bukan sekedar hari, bukan sekedar sosok. Yang penting bukan bulannya, yang penting cahaya yang dilekatkan kepada beliau. Cahaya itulah wujudnya pedoman berkehidupan. Jadi setiap datang bulan Maulid, yang harus kita pelajari itu cahayanya. Yang harus kita viralkan itu cahayanya. Bagus, penting, kita gembira, kita bahagia, kita ekspresikan, banyak sholawat, banyak mengenal kepribadian Nabi. Tapi yang dituntut lebih daripada itu, apakah kita kenal dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi? Maka cahaya itulah wujudnya pedoman berkehidupan. Kita keluarkan kembali Nabi sebagai seorang anak, bagaimana bentuk cahayanya membimbing kita dalam berperilaku sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang guru, abdi masyarakat, tetangga, sampai warga, bangsa, dan negara, serta dunia. Disitulah Nabi menunjukkan kepada kita, kalau mampu kita ikuti, maka lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang mampu mengikuti cahaya Nabi itu, pedoman berkehidupan yang ditunjukkan Nabi, itulah yang dijamin oleh Allah, hidupnya akan sukses dan bahagia. Muflih itu orang sukses dan bahagia. Bukan sekedar sukses, bukan sekedar bahagia, tapi sukses dan bahagia. Kalau jadi guru ikut pedoman Nabi, maka jadi guru yang sukses dan bahagia. Jadi pebisnis ikut cahaya Nabi, cara berbisnis mengikuti pedoman Nabi, maka akan cenderung sukses dan bahagia. Silahkan dicek orang yang hidup di zaman Nabi sampai jadi sahabat 12.000 orang. Silahkan diriset, dicek sebelum ikut cahaya Nabi dengan setelah masuk Islam dan mengikuti pedoman hidup Nabi. Lihat kehidupan mereka. Tidak ada satupun yang tidak sukses, tidak ada satupun yang tidak bahagia. Dan kurikulumnya berlaku sampai dengan kita saat ini. Maka Jumat ini adalah Jumat bagi kita untuk meneladani kembali dan mempelajari kembali setiap cahaya yang dibawa oleh Nabi dalam berkehidupan. Itulah hikmah Maulid Nabi, itulah hikmah tertinggi yang perlu kita kaji, dan dengan itulah kita akan diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang dengan itulah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan diperjumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'u Allah yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fanashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بنا جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا يا الله في هذه الجمعة المباركة، وبارك لنا يا الله في مولد نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا نعمة اتباع نور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك هذه المدرسة مدرسة أخيار ومعهدها معهد ميرا يا أرحم الراحمين، واجعلها يا أرحم الراحمين عملا صالحا يضاعف لنا يا الله الأجور ويثقل لنا الميزان يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.